Kami ini diawasi loh, dicari-cari kelemahan setiap kali saya menyampaikan materi kajian. Cari mana ya sisi kelemahan hukumnya itu di mana? Itu pasti dicari. Misalkan ya, saya menyampaikan 500 juta, bisa kan? Oh, saya bisa membuktikan melalui data, audio atau videonya saya siapkan. 10 halaman jenengan baca nggih. Saya tidak perlu menjelaskan halaman per halaman nggih. Karena sudah kami sampaikan. Bisa jenengan download ya, kalau nggak bisa ya di tangkapan layar ya, ditangkap layar lalu disimpan di screenshot bahasa Inggrisnya itu 10 halaman ini sudah bisa dipahami semua, nggak perlu saya terangkan semua. Intinya 500 juta berikan saya enak ya. Dibaca sedikit. Oh, nggih. Jadi buku ini saya ambil dari ini. Ternyata referensi dari buku sejarah Sunan Muria ini ya banyak mengambil dari Ba'alawi juga. Ujung-ujungnya ya Alwi bin Thohir Al-Khaddad, Mufti Johor Baru Malaysia itu. Wes pokoknya kalau rujukan sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu selain meragukan itu nggak bisa dijadikan pegangan. Ini di buku sejarah Sunan Muria halaman 105 ini ya. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad tahun 1962. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad menyebutkan keterangan tahun wafat beberapa tokoh Wali Songo menurut Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh iki wong Cianjur, Kiai Cianjur. Dulu pahlawan juga sebenarnya, pejuang. Ya. Yang ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir itu loh. Abdullah bin Nuh, Yai Abdullah bin Nuh bersama dengan Muhammad Dia Shihab penyalin kitab Syamsud Zohiroh karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya. Kayak ini Abdullah bin Nuh ini. Di sini ada keterangan tentang nama lengkapnya ialah Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad yang ditulis kemarin oleh Syekh Akram Mubarak Isban itu ya, bahwa Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini katanya menyimpan manuskrip Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas karya Abul Abbas ya, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi. Katanya menyuruh, saya punya manuskripnya. Ya kalau ulama nggak punya manuskripnya ya diam saja, mau membantah seperti apa. Lah kalau saya punya mau dihapusi ya nggak bisa. Yang ngapus itu Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini, bersama saja. Sama saja. Mau lari kemana sudah kami cegat. Gang-gangnya, keluar jalan keluarnya. Nggak akan bisa kemana-mana, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas tentang dana yang begitu besar ya, yang dikeluarkan oleh pihak yayasan yang menaungi ya masjid dan makam Mbah Sunan Muria Kudus. Total selama 5 tahunan antara sebelum tahun 2018-an mundur ke belakang 5 tahun itu pihak yayasan telah merogoh koceknya sebesar 500 juta. Ya cukup besar. Bukan 50 juta lah ya, 500 juta. Tidak hanya yang tertulis di deskripsi yang kami bagikan kepada panjenengan semua yang telah panjenengan baca ya, sebelum kita bedah tema malam hari ini, jenengan mesti sudah memahaminya. Dari mana informasi yang kami terima ini? Ya dari kawan-kawan kita, kiai-kiai Kudus yang langsung sowan ke hadapan ketua yayasan. Dan saya memiliki videonya. Tapi tidak saya bagikan video tersebut kepada panjenengan semua. Ini untuk pegangan saya, supaya
Ini suaranya. Suaranya Pak Yai Manaf. Tadi Pak Yai Haji Abdul Manaf ini. Jadi saya menyampaikan itu by data dan fakta. Realita. Bisa dipertanggungjawabkan ya kesahihannya. Ini bagian daripada perjuangan ya yang katanya seorang pembina makam-makam yang ada di Jawa yang bernama Habib Lutfi bin Yahya. Ini buku sejarah Sunan Muria. 2018 cetakan pertamanya. Terus yang ini Sunan Muria Today. Sudah pernah kami ulas sebelumnya, cuma kami belum menyampaikan perkembangannya. Ternyata setelah adanya gugatan dari kawan-kawan BWILS Kudus sana, akhirnya ketemu juga. Ternyata dalangnya sudah kita temukan. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi panjenengan pasti sudah mengetahuinya. Saya sudah mengetahuinya. Sungguh terlalunya, bukan terlalu saja, sungguh terlalunya. Duit sebegitu besarnya hanya untuk membuat buku 2 melalui 5 tahun pertemuannya ya di UIN Wali Songo Semarang ya, di Geraha Muria milik yayasan yang dikelola oleh yayasan. Hasilnya ini. Tapi kalau yang ini, yang Sunan Muria Today ini masih ada kerjasama dengan Undip. Jadi tidak melulu dari kawan-kawan yang ada di UIN Wali Songo Semarang saja. Jadi agak sedikit beda. Walaupun ketua yayasannya yang mengantar di buku ini sama. Ini termasuk perbuatan mubadir saja menurut saya. Memubadirkan dana untuk menyantuni fakir miskin dan duafa, yatim piatu yang ada kan hebat ya. Pak Harmudianto, Pak Abi Agus, Pandansari Surabaya Barat nih aja siap. Surabaya Barat perbatasan dengan Gresik, perbatasan dengan sebagian ke arah Sidoarjo, sama-sama baratnya. Barat laut ya. Nggih, siap, monggo. Pak Joko Nur Tangerang Selatan Banten Hatiri, monggo nggih, monggo. Pak Azmi, assalamualaikum. Selamat malam Pak Ye, sehat selalu. Tolong selamatkan tanah Nusantara dari penjajah akhlak. Terima kasih Pak Ye, nggih, siap. Waalaikumsalam Bu Azmi, matur suwun. Pak Fadli Suwandi, menghadapi ulah para klan Pahlawi ini, negara seakan tak berdaya. Apakah negara ini kita ini sudah benar-benar dikuasai oleh klan Pahlawi? Kiai, mohon dijelaskan. Sebelumnya sudah mau ya, dikooptasi, dikuasai. Tapi alhamdulillah berkat panjenengan semua yang bangkit, ya, para tokoh, ya, mulai dari budayawan, ya, usahawan, ya, sampai ilmuwan semua bangkit. Ya, akhirnya jenengan semua juga bangkit. Akhirnya tidak jadi dikuasai karena ada perlawanan. Jika jenengan semua diam ya sama saja, akan menjerumuskan, memasukkan anak cucu kita ke dalam jurang kesengsaraan, penindasan, pembodohan, dan korban pembohongan. Ya. Ini alhamdulillah nggih, Mbah Gogel, Datuk mantap ya, ayo dalang presiden Sufi dunia. Saya nggak nyebutkan namanya loh Mbah Gogel, nanti kena peringatan delik aduan. Kami ini diawasi loh, dicari-cari kelemahan setiap kali saya menyampaikan materi kajian. Cari mana ya, sisi kelemahan hukumnya itu di mana. Itu pasti dicari. Misalkan ya, saya menyampaikan 500 juta, bisa kan? Oh, saya bisa membuktikan melalui data, audio atau videonya saya siapkan. Jadi orang tua itu ngomong dulu, dipikir dulu sebelum ngomong. Kalau anak kecil itu ngomong dulu baru mikir. Jadi begitu nggih, Mbah Gogel nggih. Kita sebelum membahas materi utama, ada pesan dari guru saya yang jadab ya. Beliau itu majdzub, ditarik
rohaniyahnya, jiwanya oleh kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga mampu berkomunikasi secara ya rohaninya. Jadi tidak secara lahir dan batin seperti kita. Kelas saya beda. Kelas saya beda. Jadi tentang yang berhubungan juga dengan materi kita, kajian kita. Assalamualaikum Bapak Kiai Nur. Kami akan memberikan sedikit pengetahuan buat umat apa yang telah kami dapatkan. Satu, siapapun manusianya dan siapapun malaikatnya tidak akan mampu melihat sosoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal mukadimah kami bacakan ayat wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di surga itu penduduknya berseri-seri wajahnya karena melihat Allah Ta'ala. Apakah melihat seperti kita melihat materi yang ada di depan kita, fisik ya, seperti halnya makhluk Allah Ta'ala? Ya tidak. Yang dimaksud dengan melihat Allah Ta'ala itu mampu mengambil pelajaran dari setiap yang ia lakukan dan ucapkan dengan mengembalikannya kepada keimanan dan mengagungkan Tuhan. Itu namanya melihat Allah. Lalu merasakan dalam batiniahnya, rohaniyahnya, bahwa dia merasa selain musyahadah juga muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala sehingga majdzub. Saya ini diawasi. Ya, tidak bisa seenak saya melakukan hal ini halal atau haramnya itu nggak ada yang lihat sekalipun, tapi Allah melihat saya. Tidak hanya musyahadah tapi muraqabahnya. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi, muraqabah. Kalau musyahadah masih tingkatan pertama. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan, musyahadah dan muraqabah. Lah, beliau ini sudah tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi siap malaikat pun tidak bisa melihat Allah. Melihatnya itu secara kekuasaan, ayat-ayat kebesaran yang Allah perlihatkan kepada kita umat manusia, kepada malaikatnya juga. Di alam barzah pun begitu. Apakah ada keterangan bahwa di alam barzah melihat Allah? Ya tidak. Di alam barzah setelah kematian kita, meninggalkan dunia kita, dimensi 3 yang kita rasakan ya selama ini, ya apakah kita nanti akan melihat Allah? Ya tidak. Zatan isokinoyo opo itu benar-benar berlaku fit dunia khatal akhirah. Baik rohani ataupun jasmani kita, materi atau energi ruhaniyah kita akan mampu melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa pun waktu di Tur Sinai juga tidak bisa melihat Allah Ta'ala, hanya sekedar suara saja, walaupun wa kallamallahu Musa taklima, tetapi tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara nyata, visualisasi mata lahiriahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'rajnya juga ya tidak bisa. Walaupun berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala, tetapi tidak bisa melihat secara kemampuan beliaunya. Itu Rasulullah, apalagi kita. Jadi di akhirat kelak pun tidak bisa kita akan melihat Allah. Wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu adalah kepuasan batinnya, menerima takdir ilahiyah, sehingga pasrah. Islam itu kan pasrah. Aslama yuslimu islaman, memasrahkan sepenuhnya kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhiratnya kepada Allah yang Maha Rahmani. Pak Ahmad Fahriza, lengah sedikit disomasi Pak Yai. Nggih, nggih, hati-hati. Oh, kita ini sudah diawasi oleh orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi. Siap dilaporkan. Pak Rosalina, Pak Alawi generasi menerus Belanda. Benar. Jadi jenengan nggak kena delik aduan, karena memang faktanya begitu gitu loh. Jadi berbicara tanpa data itu dipertanggungjawabkan di hadapan penguasa ya, dan di hadapan yang maha kuasa. Sama-sama saja. Pak Sumur Bloran, dia nyimak ya nggih, siap. Jadi begitu.
Nomor dua, kalimat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penjabarannya jika kita mencintai hambanya atau umat dan bermanfaat olehnya, umat ki. Memang sesuai dengan Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan ke muka dunia kita, bumi dunia kita. Ini tujuannya untuk apa? Ya untuk bisa bermanfaat terhadap sesama, ya tidak hanya sesama umat manusia tetapi seluruh makhluk Allah Ta'ala. Begitu juga untuk menata dunia. Seburuk apapun George Walker Bush, seburuk apapun Dajjal, seburuk apapun syaitan, itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya untuk menyeimbangkan alam. Gitu. Jadi kejahatan, keburukan, ya kesusahan, penyakitan, kesedihan, kepedihan itu semua ada manfaatnya. Lah, apakah kita bermanfaat dari sisi negatif sebagai musuh Allah atau bermanfaat dari segi positif pengabdi Allah Ta'ala? Lah, bedanya itu di situ. Bedanya itu di situ. Tapi intinya karena kita berada di jalur ashabul maimanah, ashabul yamin, ya, apalagi as-sabikun, ya maka kita harus berada di posisi harus bisa membuat orang lain merasakan manfaat dari keberadaan kita. Jadi kita ditaruh oleh Allah Ta'ala di satu desa, di satu kota, di satu daerah, di satu wilayah, di satu negara. Itu untuk apa ya? Untuk rahmatan lil alamin. Membawa misi dan visi ajaran suci yang disampaikan oleh Nabi dari ilahi Rabbi. Jadi memang begitu. Okay. Jadi harus anfa'uhum linnas, sesuai kemampuan dan kebiasaan yang kita miliki. Okay. Jadi belum tentu orang yang alim, pandai baca kitab, hafidzatul Quran misalkan, yang lebih banyak manfaatnya. Belum tentu. Jadi yang penting kita tetap husnudzon kepada yang bukan peran kita, gitu, kemampuan kita. Tetap harus kita ingatkan, jangan sampai hanya sekedar hidup beribadah itu sekedar rutinitas, ritualitas tanpa spiritualitas. Hanya sekedar teori saja. Untuk manfaat pribadi diri individu saja, ya tidak. Sholat penting saya wakil, lain sengsara, itu urusan mereka, ya jangan begitu gitu loh. Jangan begitu, enggak begitu. Jadi ada dimensi pribadi dan dimensi selain pribadi, internal eksternal kita. Jadi supaya kemampuan, nggih. Zikir jelas ibadah kebutuhan kita sendiri, nggih. Kalau zikir itu misalkan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Satoriyah, Kubrawiyah, Syadiliyah, misalkan, nggih. Berzikir saja tanpa dia harus hidup berkarya untuk bermanfaat terhadap sesama, ya percuma. Untuk apa? Diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan ke dunia, kan begitu. Jadi ada tugas dan kewajiban selain yang formalitas, sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi ada tugas lain yang bersifat sosialitas. Okay. Zaman sudah berubah. Jikalau zaman dahulu jahiliyah semua sebutan kafir atau kafaro tertutup itu diperuntukkan buat manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah Ta'ala. Okay. Dulu orang mengatakan Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada tambahan pemahaman dari istilah kafir itu. Jadi kafir itu macam-macam ya. Jadi ada kafir iktikodi, ya, ada kafir yang berhubungan dengan politik harbi, misalkan ada kafir zimmi, ada kafir muahadi, ya. Ini harus kita pahami, bahasa kafir itu kan bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kafir tadi cover tutup, ya, tutup, misalkan buku Sunan Muria Tuda ini kan buku, tapi harus di cover, ditutupi dengan ini. Kalau nggak ditutupi dengan ini ya lucu gitu loh. Kayak gini aja, di cover, kafir namanya. Lah, orang yang tertutup hatinya dari kebenaran, ya, baik kebenaran yang bersifat
wahyu atau logika, ya maka dia termasuk orang kafir juga. Jadi ada kafir nikmat juga, kufur nikmat. Ya, ketika dinasihati tentang silsilah nasabah Alawi, perilaku Ba'alawi yang gegirisi, ya, terus dia nggak mau menerima, itu juga bisa dikatakan kafir. Kafir ilmu pengetahuan. Orang yang nggak mau up to date, update, ya, upgrade pemahamannya, ya, memori, intelektual pemahamannya, ya maka dia termasuk kafir juga itu. Tapi kafir dari sisi bahasa yang lain, bukan kafir i'tiqadi. Jadi diperuntukkan buat manusia. Tapi zaman sekarang ini orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya kayak karena mayoritas manusia saat ini sudah beragama sehingga nama Allah SWT sudah paham. Jadi sudah paham semua, Allah itu sudah paham semua. Jadi kalau mereka menolak kebenaran dari hukum, ya alam, hukum ilahiyah, ya maka dia sama dengan orang yang kafir atau orang yang menolak, angas, atau memusuhi, bisa juga menutup hati dari sebuah kebenaran yang ia pahami atau ia terima selama ini. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Pak Ahmad Fahriza, lengah sedikit disomasi kita disedang. Pak pernah maling nangka, Rosalena. Kok Rosalena apa Rosalinda nggih? Pak Maryam Along, biadab Mbah Sunan Muria kita pun diba'alawikan nggih, sudah diba'alawikan ini. Tapi alhamdulillah PWLS Kudus bergerak meluruskan nggih. Jadi ini 10 halaman jenengan baca nggih. Saya tidak perlu menjelaskan halaman per halaman nggih. Karena sudah kami sampaikan. Bisa jenengan download, ya kalau nggak bisa ya di tangkapan layar, ya ditangkap layar lalu disimpan di screenshot bahasa Inggrisnya itu. 10 halaman ini sudah bisa dipahami semua, nggak perlu saya terangkan semua. Intinya 500 juta berikan saya enak ya. Dibaca sedikit. Oh, nggih. Jadi buku ini saya ambil dari ini. Ternyata referensi dari buku sejarah Sunan Muria ini ya banyak mengambil dari Ba'alawi juga. Ujung-ujungnya ya Alwi bin Thohir Al-Khaddad, Mufti Johor Baru Malaysia itu. Wes pokoknya kalau rujukan sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu selain meragukan itu nggak bisa dijadikan pegangan. Ini di buku sejarah Sunan Muria halaman 105 ini ya. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad tahun 1962. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad menyebutkan keterangan tahun wafat beberapa tokoh Wali Songo menurut Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh iki wong Cianjur, Kiai Cianjur. Dulu pahlawan juga sebenarnya, pejuang. Ya. Yang ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir itu loh. Abdullah bin Nuh, Yai Abdullah bin Nuh bersama dengan Muhammad Dia Syihab penyalin kitab Syamsud Zohiroh karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ya. Kayak ini Abdullah bin Nuh ini. Di sini ada keterangan tentang nama lengkapnya ialah Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad yang ditulis kemarin oleh Syekh Akram Mubarak Isban itu ya, bahwa Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini katanya menyimpan manuskrip Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas karya Abdul Abbas, ya, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi. Katanya menyuruh, saya punya manuskripnya. Ya kalau ulama nggak punya manuskripnya ya diam saja, mau membantah seperti apa. Lah kalau saya punya mau dihapusi, oh nggak bisa. Yang ngapus itu Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini, bersama saja. Sama saja. Mau lari kemana sudah kami cegat gang-gangnya, keluar jalan keluarnya, nggak akan bisa kemana-mana sudah. Jadi intinya kita harus hati-hati terhadap buku karya Ba'alawi atau buku karya non Ba'alawi yang dicalin Ba'alawi atau buku atas permintaan Ba'alawi. Kita harus sangat hati-hati. Jadi Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini mengatakan yang aneh lah aneh, sama seperti kalau di dalam ini, wafatnya ini loh, yang terakhir sendiri, ini
halaman 2. Ini kan cover nggih. Yang 2. Nomor 3. Dalam halaman kesimpulan Bapak Lutfi bin Yahya. Jadi manggilnya sudah nggak Habib ini. Ini olahnya PWLS Kudus ini. Bapak Mas. Sebenarnya aja diceluk jenenge langsung. Bapak Lutfi bin Yahya mendapat Sunan Muria wafat tahun 1626 Masehi. Kok iso iki? Ngawur ya. Dan tim penulis atau Dr. Anasom M. Hum CS. Dr. Anasomnya ini loh. Dr. Anasom ini rumahnya Semarang ya. Dr. Anasom ini rumahnya Semarang. Mau ditemui sama kawan-kawan kita, kiai-kiai dari Kudus sana. Yang kan, Dr. Anasom. Dr. Andus Haji Anasom M. Hum. Ini perlu diingatkan ya, biar nggak meninggal dunia meninggalkan sejarah kepalsuan. Dan tim penulis Dr. Anasom M. Hum CS, CS ini semua ini, ya Dr. Andus Haji Ridin Sofwan, Dr. Hajah Naili Anafah, Dr. Ahwan Fanani, Dr. Gelareto. Memalukan. Mumpung ada yang masih hidup, ayo revisi buku ini. Buku ini revisi, wajib direvisi. Perlu adu data lagi silahkan. Lebih cerdasan tim kesejarahan PWLS Kudus. Nggih. Jadi wafatnya kok tahun 1626 itu bagaimana? Sunan Muria lahirnya 1450 Masehi. Jadi umur Sunan Muria 176 tahun, tidak ada data maupun referensi, nggak ada. Nanti jangan baca halaman 2 nggih, halaman 2 dari 10 halaman yang kami sertakan di bawah video kita. Ini. Sirawing, saya baru baca di Google katanya Utsman bin Yahya anak dari Syekh Junaid Al-Batawi. Bener tidak Pak? Mboten leres. Biasa itu. Sing hati-hati nggih Pak Maryam Along biada Mbah Sunan. Pak Abdul Manap. Kiai, apakah NKRI akan perang antar suku? Suku Jawa vs suku Ba'alawi, suku Sunda vs suku Ba'alawi, suku Dayak vs suku Ba'alawi. Kenapa suku Ba'alawi merasa paling suci di antara suku-suku di dunia ini? Pak Abdul Manap XD. Kita ini kan berjuang Pak Abdul Manap supaya tidak terjadi perang antar suku, kembali ke pemahaman hidup bernegara. NKRI berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita kembali kepada pemahaman hidup bernegara, suku asli Nusantara itu tidak ada Ba'alawi. Suku Tionghoa itu nggak ada, suku asli itu nggak ada. Suku asli Nusantara ya mereka pendatang. Jadi kalau kita katakan imigran, yo jangan marah. Memang faktanya begitu. Kalau toh memang tidak mau dikatakan sebagai imigran Yaman, imigran Tiongkok, ya ayo menyatu. Berbaur dengan kita. Sama, setara, tanpa kasta, kan begitu. Sehingga tidak ada yang namanya pembodohan, penipuan, mengaku paling tinggi derajatnya di antara lainnya. Lah ini kan nggak boleh. Begitu juga orang Jawa, walaupun mayoritas tidak boleh merasa paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa. Nggak bisa. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jelas itu, ajaran Islam itu begitu universal, mencakup semua hal. Bahkan antar sesama ras ya, di Makkah, di Madinah, ya sejazirah Arabia itu tidak berlaku. Mereka itu saling mengunggulkan klannya, sukunya masing-masing. Sehingga perang terus itu di sana. Ya, jadi jangan tiru di sini nggak bisa. Kita ini termasuk bangsa yang berperadaban tinggi sebenarnya. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan, jangan ditolak program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah kita. Baik yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Tengah, Selatan, Sulawesi, sampai Papua, bahkan Sumatera, dari Jawa lagi. Tidak hanya dari Jawa, harusnya tetap adil. Kalau mau protes, jangan protes ke transmigrannya. Proteslah ke pemerintah daerah setempat saja, disampaikan melalui wakil rakyat DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, lalu DPR pusatnya. Begitu. Jangan
Justru kita misalkan kawan-kawan dari Adil Kak Talinu, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata tidak suka dengan enak orang Jawa. Dipindahkan dari daerahnya ke Nunuan, Kembulungan sana langsung dikasih tanah 2 hektar. Plus hidupnya selama 2 tahun ditanggung. Hidup di tempat oro-oro yang jauh dari fasilitas umat manusia itu yang gak gampang. Kalau ditawari itu mereka itu nggak mau menjadi transmigran gitu loh. Jadi selama masih warga negara asli pribumi Nusantara bisa hidup di mana saja. Tidak perlu kita iri dan dengki. Karena apa? Kita ini menjadi satu bangsa sudah. Membaur jadi bangsa Indonesia. Nggak perlu kita iri dengan warung Padang. Warung Padang itu ada di mana-mana. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada warung Padang. Kita nggak perlu iri. Silahkan ada warung Tegal. Silahkan ada warung Bali, warung Jawa, warung Madura, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Ini namanya fastabikul khairat. Tidak hanya dalam ubudiyah mahdhah, tapi juga muamalahnya. Jadi ini yang penting. Jadi jangan sampai terjadi perang antara suku karena kecemburuan sosial. Ayo bareng-bareng. Karena apa? Daripada tanah itu nganggur, nggak ada yang mengolah, ya. Mengolah tanah itu bagian daripada mensyukuri anugerah. Dibiarkan begitu saja, ada yang mengolah, itu pun nanti akan membangkitkan sama-sama transfer, ya, ilmu pengetahuan pertanian. Begitu, nggih. Jadi begitu nggih Pak pernah malih nangka Pak Abdul Manap ya. Pernah maling nangka, Pak Kiai, saya anak nakal tapi saya mendukung PWILS. Semua kita itu sama Pak, pernah maling nangka. Dikatakan nakal ya nakal, masih kecil nakal itu biasa itu. Dalam arti ya tetap lebih baik orang yang masih mempunyai harapan tidak megot rahmati Gusti Allah ya, daripada orang yang mutus rahmati Gusti Allah. Masih ada harapan itu. Daripada misalkan seperti saya ulama ya, tapi tidak mau percaya kebenaran, ya, tidak mau menerima informasi keilmuan ya, terkini. Ya. Berarti saya termasuk orang yang keras hati, ya, tidak mau menerima nasihati. Jadi akhirnya lebih baik orang seperti panjenengan, orang biasa misalkan contoh anak nakal yang masih punya harapan bisa diterima taubat dan kebaikannya. Itu sama-sama Pak. Dan sing enmon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Saleh, konon melihat Allah itu seperti kita melihat bulan. Melihat bulan itu bukan bulannya, wajah kita ini berseri-seri gitu loh. Karena saking puas batiniah kita, ruhaniyah kita. Ini bisa kita lihat ketika orang-orang yang sudah as-sabikun, Pak Ahmad Saleh. As-sabikun itu orang tidak perlu lagi nikmat surga. Tidak perlu lagi wanita atau harta. Dia itu hidup berbahagia tanpa harta dan wanita. Ini surga yang paling tinggi derajatnya. Jadi kita tidak boleh mencemooh orang itu nggak punya istri. Belum tuh, kebahagiaan itu terletak di hati orang per orang yang bisa merasakan itu ya dianya, bukan saya, bukan kita gitu. Nah, ketika hidup ini sudah mencapai titik insan kamil, pencerahan secara batin dan rohaninya, ya maka dia akan sudah merasa bahagia. Semua itu diserap hormon bahagia semua. Ketemu orang buruk, orang baik itu semua bahagia semua. Selalu husnudun terhadap semua orang, bahkan semua makhluk Allah, semua takdir Allah, walaupun menyusahkan dirinya. Tertimpa musibah ya alhamdulillah, ya. Tertimpa anugerah ya alhamdulillah. Sama, ini sudah yang sulit ini di sini. Ini namanya orang yang sudah benar-benar bisa melihat Allah, seperti orang jatuh cinta, seperti lagunya Dina Mariana itu. Ya. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau berangkat, mau jalan, mau duduk, mau semua ingat kamu, ingat Allah, ingat zikrullah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Melihat gunung
ingat Allah. Melihat lautan, melihat rawa, melihat orang perang, orang dibunuh. Ya, di Tangerang ada wanita diperkosa 3 pria lalu dibunuhnya. Ya, ada apa ya? Allah kok mentakdirkannya seperti itu adanya. Oh, bisa berpikir, menyerap energi dari situ, akhirnya memiliki tugas, ya, tidak hanya untuk dirinya tapi keluar dari lingkungannya untuk berguna untuk sama menasihati mereka. Di antaranya, ayo jangan masuk neraka, penjara dunia. Berdosa masuk neraka, penjara KPK, penjara kepolisian, penjara imigrasi, ya, penjara-penjara itu adalah neraka dunia kita. Nggih, Pak Ahmad Saleh, ya itu bagian daripada kiasan seperti bulan purnama. Allah tidak boleh kita bayangkan seperti bulan gitu, ya enggak gitu. Cobalah kalau kita, nggih Pak Rahmat Saleh dan lainnya, ingin merasakan suasana surga, jam 5 pagi setelah sholat subuh itu kita duduk tenang sambil ngopi di depan taman rumah kita, belakang atau depan samping rumah kita, atau di manalah, di villa, di hotel, di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, semua. Coba kita lihat ke arah timur sebelum matahari terbit. Kita akan mampu meresap, ya, dan menyerap energi kebahagiaan itu dengan membaca ayat yang tersirat itu. Maka inilah, oh ternyata ini, begitu. Jadi tidak melihat Allah seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, itu tidak. Nggih. JJ Garok, betul Pak Kiai. Ada golongan yang mencari kesalahan panjenengan gue sejak dulu. Nggih, mohon diingatkan jika ada yang misalkan terlalu lepas kendali, nggih, tolong diingatkan, nggih, nggak apa-apa, saling mengingatkan. Pak Muntasor, saya jadi nggak habis pikir, Pak Yai, apakah mereka tak takut dosa, melakukan dosa dengan terang-terangan, orang yang amat sangat menantang Allah, begitu Pak Yai? Nggih, memang begitu. Jadi kembali ke materi kajian kita tentang sejarah Sunan Muria. 500 juta, ingat. 500 juta, Mbak Sunan. Saya ini dapat buku langsung dari sana. Saya ziarah Mbah Sunan, aslinya tuh bukan Raden Umar Said, bukan. Ada yang mengatakan Umar, bukan, ini aslinya orang Jawa. Kalau jenengan melihat fotonya Mbah Sunan Muria itu seperti udeng-udeng arah Yaman, itu keliru. Enggak. Mbah Sunan Muria itu pakai blangkon, itu blangkon saya di mana. Tapi belum ada ginian. Ya blangkon itu loh. Gitu. Lawang Mbah Sunan Muria itu bukan orang Yaman, bukan Habib, mau dihabibkan, dibaalawikan, itu bagaimana? Jadi ini untuk peringatan bagi kawan-kawan yang masih hidup, ya, yang menulis buku 2 Sunan Muria Today dan sejarah Sunan Muria ini, bertaubatlah sebelum datangnya ajal, akan ada penyesalan. Mohon maaf, mumpung masih hidup. Revisi atau sudah saya tidak ikut lagi lah, sudah kadung menikmati 500 juta, bagaimana? Ya bagaimana lagi? Ya tobatan nasuha. Bagaimana lagi? Hah? Audio? Ada yang usul ya? Ada yang usul enggak? Kalau ada yang usul, misalkan perlu bukti 500 juta itu, ya saya akan setelkan videonya. Suaranya aja nggih. Nggih. Oke. Nggih. Jadi ini langsung dari ketua yayasan, Pak Yai Abdul Manaf, masih hidup beliaunya ini. Tak keras. Dan yang terkenal itu kan malah terkenal kan Sunan Kalijogo, kira yang umum loh, yang umum loh, Sunan Kalijogo, Sunan Malukan itu, panjang lurus betul apa loh. Nah, saking ini banyak kemana kok kalau boleh ibah di Taruban langsung, dari kena komen. Kewa, ini kan bener orang ini kan sami orang ngerti ya. Kalau ini mau saiki ini mulai jari-jari ini. Berarti buku ini jari-jari juga. Apa? Buku ini jari-jari juga nih. Buku ini jari ini, betul. Berarti siapa nanti ini lah perlu betul paham. Orang jari-jari ini. Ini penelitian bersama. Ini. Apa Yai? Bapak kata bapak serata salah. Apa?
kelas cakap kan. Salatus. Salatus. Mulai 5 tahun nih. Selama 5 tahun. 5 tahun. Kawit gawe zaman kiai kan jadi UIN nih. Ya UIN Wali Songo. Ini titik-titik ini kan. Tipe lah Pak. Pelanda gaji Anasom, Dr. Haji Naimi Anasom. Amapan ini. Nggih, sudah nggih. Jadi 500 juta. Tapi bertahap, nggak langsung blung gitu enggak. Tapi percuma saja, nanti 500 juta untuk membalawikan Sunan Muria. Terus yang ke Ngampel, pesanan batu nisan yang di Ngampel itu dari Kudus. Yang buat itu saya tahu orang Kudusnya itu. Sekarang masih, kemarin kita punya kontaknya. Yang pesan siapa? Yang jenengan tahu sendiri. Wong karena di sini itu ada, ini pembina ini loh. Sambutan dari Bapak yang mulia, ya. Ada langsung jabatannya itu apa di sini ditulis. Ini sambutan dari Pak Anasom. Nah ini loh. Kata pengantar, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia se-Jawa, PPMA. Ini loh. Jadi pembina pemangku makam. Jadi yang membina makam Sunan Ampel ya beliaunya ini. Jadi para pengelola makam-makam Wali Songo itu tidak berkutik di hadapannya. Harus mengikuti apa kata beliaunya. Itu. Ya berbahaya. Yo sangat berbahaya. Tapi anehnya ya masih ada yang berada di sisinya. Itu kadang-kadang saya itu ya heran juga. Ya Allah. Nah ini alhamdulillah di Jabodetabek dan Bogor ya. Ada tokoh-tokoh kita, Abah Haji Oma Irama, Raden Syarif Rahmat, Romo Joko Syahmat, Kiai Haji Madun Usman, dan semuanya kawan-kawan semua. Alhamdulillah bergerak semua, diantaranya adalah Abah Haji Oma Irama. Disegani orang-orang Betawi sana, sudah bergerak mendukung perjuangan meluruskan nasab, ya, dan bela negara, bela agama, bela bangsa dan negara. Alhamdulillah Jakarta, Jabodetabek semua bergerak mengikuti langkah-langkah beliaunya. Alhamdulillah kita doakan Abah Haji Oma Irama sehat, panjang umurnya bersama dengan keluarga. Enggak usah dengarkan orang-orang yang menyerang secara pribadinya. Urusan pribadi itu pribadi masing-masing orang, beda-beda. Enggak usah. Naat. Protes ini. Naat belum protes. Justru yang berani protes PWILS Kabupaten Kudus yang sudah kita bekali beberapa kitab-kitab dan manuskrip yang kita kirimkan selama ini. Alhamdulillah. Pati juga harus bergerak loh ya. Pati ini digembosi gara-gara PWILS-nya dipecah jadi 2. Kemarin itu sempat mau undang saya, tapi saya nggak mau gara-gara dualisme di sana. Harusnya segera meluruskan makam Sunan Prawoto dan Sunan Ngerang sono. Ada Sunan Prawoto itu 2 makamnya, Sunan Ngerang juga ada 2. Ayo, justru yang Pati ini perbatasan juga dengan Gunung Muryopodo. Nggih. 500 juta. Ya Allah, hanya untuk mengarang buku 2 ini. 2 kali seminarnya ini. Ya melibatkan tim Purbakala Jogja Solo juga. Ya ada serat wali sana yang kita miliki. Nanti jika para pemirsa dan pendengar semua meneliti silsilah nasabnya ini kan ada versi Habib Lutfi, ada versi PWILS Kudus. Ya, saya lebih condong ke PWILS Kudus karena berdasarkan data yang lebih banyak sumbernya. Kalau datanya yang ke Pak Alawi itu ya halui saja. Ya Pak Alawi bin Tohir Al-Khaddad itu loh. Jadi nanti jenengan baca sendiri sampai 10 halaman ini dibaca pelan-pelan tapi pasti. Ya, karena kalau nggak dipahami dari sekarang kapan lagi gitu loh. Lalu nanti kita terapkan ya di lokasi di tempatnya Mbah Sunan Muria sini. Supaya kita lebih paham tentang jati dirinya. Bukan Mbak Alawi, Habib Umar Said. Asli namanya itu bukan Raden Prawoto, bukan Marwoto. Orang Jawa Marwoto akhirnya jadi Umar Said itu loh. Marwoto aslinya. Tapi kadang-kadang orang mendengar, karena kan kadang-kadang
lisan itu kan pendengaran orang beda-beda dalam menerima suaranya itu. Kadang-kadang marwoto jadi parwoto, parwoto prawoto, marwoto. Beliau asli Jawa. Peninggalannya banyak sekali ya, termasuk dalam bidang budaya dan seni, pertanian juga. Lah, lingkup dakwahnya sebenarnya tidak sebegitu luas ya. Cuma murid-muridnya saja yang membawa ajaran-ajaran sufinya keluar Jawa. Itu. Pada waktu itu memang Gunung Muria dan Demak Bintara itu masih terpisah dengan rawa-rawa. Dulunya Selat Muria itu. Pak Ki, semua yang berbau Balawi nggak bisa dipercaya. Ada yang bisa dipercaya, tapi sedikit saja. Jadi saya tidak langsung menghapus kebenaran dari mereka, tidak ada benarnya. Cuma kita harus waspada Pak Kiki. Waspada. Kalau bisa untuk hati-hati tinggalkan saja. Kalau untuk hati-hati, kalau yang sudah pada kelasnya ya boleh kita pelajari, tapi bukan untuk dilakoni, dipercaya. Sekelas Syekh Bakri Sato misalkan, itu juga menukil Al-Haddad. Jadi ulama-ulama kita itu banyak yang terlena dulu, mohon maaf, karena zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Kok zaman dulu wong zaman PKI 65 saja sampai sekarang ini masih simpang siur kok beritanya. Siapa? Wali kota Surabaya yang dibunuh oleh Banser Ansor Surabaya, ayo. Murrahman, itu aja banyak yang nggak kenal kan, tidak tercatat dalam sejarah kan, di mana makamnya. Wong sama-sama orang Surabaya saja kadang-kadang nggak tahu mana pabrik kulit itu. Pabrik kulit itu bekasnya pabrik kulit Belanda, enggak, itu dulu pembantaian 60 yang tertuduh sebagai Partai Komunis Indonesia. Dibantai malam hari di sana, disembelih. Lah dibuang kemana? Ada yang dibuang, ada yang dikuburkan ya sekitar situ. Kemungkinan juga di antara penjara Kalisosok dekatnya Jembatan Merah itu ya. Itu kemungkinan ada yang dimakamkan secara rahasia. Karena pada waktu itu zamannya sulit untuk diawasi oleh semua. Chaos itu, chaos. Bagogel, manfaat Balawi apa yai? Manfaatnya adalah sama seperti manfaatnya setan. Iblis itu ada manfaatnya, Pak Bagogel. Penjahat itu ada manfaatnya. Pelaku kriminalitas itu ada, pelaku kriminal itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada penjahat, nggak ada orang jahat, polisi nggak laku, satpam nggak laku. Kalau dunia ini aman, tidak ada perang, nggak ada orang bikin senjata, nggak ada orang berlomba-lomba, nggak ada. Jadi ada manfaatnya semua. Penyakit itu, manfaatnya banyak. Corona juga ada manfaatnya. Allah tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini bagi yang bisa menganalisa. Jadi penyakit itu ada guna dan faedahnya, ada manfaatnya. Sehingga ada penelitian kedokteran kita. Umat manusia berkembang dalam hal pengobatan baik herbal ataupun medisnya. Lalu ada institusi perguruan tinggi, fakultas kedokterannya, ya kan? Ada dokter muda, ada dokter spesialis ya. Semua itu untuk apa ya? Untuk penyakit-penyakit itu. Kalau nggak ada penyakit ya nggak laku obat. Pabrik nggak ada orang bekerja di pabrik obat, nggak ada dokter, nggak ada kampus ya, nggak jalan. Hidup ini kan warna-warni. Gitu. Jadi adanya Ba'alawi itu ada manfaatnya, jenengan bisa ikut berjuang bersama dengan kita-kita untuk menasehati mukibin yang masih belum bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Gitu Sirawing Pak Yai, saya baca di Google. Apa benar Utsman bin Yahya anaknya Syekh Junaid? Tak tarik bawah. Nanti dikode kurang sebentar. Kita baca yang tulisan panjenengan. Pak Rifangga, Kabib takut tes DNA kalau Kabib takut tes IQ. Kibin takut tes IQ. Kita tidak menghina Kibin. Ya kita doakan. Kita entaskan. Karena memang pengaruh gendam
memang luar biasa. Perlu waktu Pak Revangga, nggak bisa langsung di brainwashing ulang itu nggak bisa ya. Harus dituntun alon-alon asal kelakon. Pak Ahmad Mujayadi, Tuban Jawa Timur hadis Rasul Nur Jat Amin matur suwun Tuban nggih. Datu Hang Tuban ada yang mengatakan itu, tapi Tuban itu metu banyu atau watu karo watu tiban nggih. Pak Bambang Prang Sudiro ikut tim ya guys siap nggih. Pak Huni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puger Pujianto Israel Askenazi apa grup G nggih. Israel itu ada gunanya. Lawang di Al-Quran kita itu ada surat yang namanya Bani Israel ya, surat Al-Isra itu. Belum lagi mulai surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, ya, surat Al-Maidah, surat Al-An'am itu semua banyak cerita tentang Israel itu. Mayoritas Nabi dan Rasul itu berasal dari Israel. Ya. Yang dari Arab itu cuma 5 ya, atau 4, 5 ini. Nggak banyak. Nabi banyak, tapi yang Nabi dan Rasulnya bisa dihitung. Cuma 3 atau 4 itu. Mayoritas dari kalangan Bani Israel. Lah, apakah karena saking banyaknya Nabi dan Rasul dari kalangan mereka itu mereka istimewa? Ya tidak, justru malah orang yang menggedut. Kenapa Islam diturunkan di orang-orang kafir Quraisy? Gara-gara orang kafir Quraisy itu orang yang begedut. Kenapa Taurat, Zabur, Injil itu untuk orang Israel? Karena Israel itu orang yang begedut. Jadi kenapa nggak diturunkan ke Indonesia? Nah nanti kita akan mempelajari asal-usul dari 4 agama yang memiliki kitab samawinya itu berasal dari cerita mana? Apakah mengekor dari peradaban kuno Mesopotamia, bangsa Sumeria, atau memang berdasarkan ilham murni dari Tuhan kita. Nah, ini kita nanti akan melajarinya. Karena hampir sama, mirip dengan kitab-kitab yang terukir bangsa Sumeria di Babilonia, di Assyria, ya, di Persia, itu hampir mirip cerita tentang Adam. Tadi ada Anunnaki, tapi beda. Nanti ada akan kita bahas bersama. Nggih. Paling-paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya atir nyimak ya nggih. Monggo Pak paling-paling siap nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga kawan-kawan Dayak kita semua sama setara. Nggih, enggak ada beda. Kita ini semua sama, nggih. Dancing and Moon nggih. Pak JJ Garok, betul Pak Yai, manusia diciptakan untuk beribadah dan merawat alam ciptaan Tuhan, walau kadang manusia merusak alam ini. Nggih. Memang inilah kestabilan alam Pak JJ Garok. Ya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang baik, ada yang buruk. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Berpasangan itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Tidak hanya laki perempuan, suami istri saja, tidak. Ini adalah bentuk daripada kestabilan alam semesta. Ada orang merusak alam, di sisi lain ada orang yang memperbaikinya. Begitulah seterusnya. Pak Rahmati Uti, yang mengaku haplogrup G, orang Arab artinya haplog J, yang palsu artinya orang Arab. Ada begitu. Jadi Arab asli itu nanti kalau kita telusuri juga ada yang kohtoni, ada yang jalur lainnya. Kita akan kaji pada waktu yang berbeda nggih. Mohon maaf ini wifi-nya. Muter enggak? Enggak. Aman nggih. Berarti ini kan saya sudah tak setting wis, setting. Pak Warsita Wijaya, PWILS Sunan Muria bangkit, jangan takut dengan kelakuannya Pak Alawi kalau salah nggih. Harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk diadu nanti di pertemuan nantinya. Sudah. Jadi 500 juta. Karena ini saya akan membacakan tetap selang-seling ya. Pak Hadi Mulyono, tumut ngaos Pak Yai, Kaltim nggih. Tumut itu ikut Kaltim Kalimantan Timur mana? Banjarmasin, Samarinda nggih. Jadi di Kaltim itu ya banyak penggerak Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah dari kalangan Ba'alawi. Sing hati-hati. Mereka itu bertakiyah. Sekelas dari kelahiran Bondowoso itu juga begitu. Tanpa nama.
Zaman akhir ulama membingungkan umat, tanda akhir zaman minuman keras dihalalkan, banyak orang berzina, bumi yang paling damai ayam di dunia Palestina, dan Mekah Masjidil Haram, ini tanpa nama ini, dari tanpa nama. Ini bisa begitu, tapi juga bisa begini loh, ini tanpa nama. Pemahaman kita dulu kala dengan sekarang ini itu ada bedanya. Ada bedanya. Karena Islam itu bersifat universal, umum, seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Sehingga tidak hanya kiblat kita itu hanya di Yerusalem atau di Ka'bah dan Madinah saja dalam hal ini aman, bahagia, hidup tenang, berdasarkan tulisan panjenengan ini tadi. Di Indonesia juga surga kita, rumahku ya surgaku, kotaku, daerahku, negaraku, hubul waton minal iman. Pok rezeki asuke putri. Tanpa nama itu bocah bergedut Pak Yai. Saya nggak kenal Bu Rosi. Pokoknya saya baca itu. Pak Satrio Piningit, Habib Korova DNA Yahudi memang keras kepala. Santri kritis. Pak Revangga, kamu percaya Nabi Adam dilahirkan? Oh, Pak Santri kritis ini masih belum mau membaca. Jadi setiap kali video kita itu kami tampilkan datanya. Baca tafsir Al-Manar juz 8. Baca Futuhat Al-Makkiyah. Baca kitab At-Tauhid. Ya. Bacalah kitab-kitab yang lain. Jadi kami menyampaikan itu by data. Kok ada yang menolaknya? Ya gara-gara memang belum pernah membaca. Itu loh. Pentingnya kita untuk open minded kan di sini itu loh, terbuka wawasannya, tidak menutup diri ya. Dulu sama sekarang itu beda. Dulu nggak ada HP, tidak ada kajian YouTube seperti kita, nggak ada dulu. Nggih. Pak Jabar matur ki atas pencerahannya sama-sama. Nggih. Pak Denan Cecep sebelum ya Indramayu dari ngaos nggih, monggo. Sami-sami Pak Denan Cecep, tanda-tanda tanda-tanda akhir zaman banyak ormas dan ulama membingungkan umat loh. Berarti yang bingung inilah yang perlu disadarkan. Jangan bingung. Jangan bingung. Apa yang kami sampaikan seandainya ada yang kurang bisa memahami, ayo dipikir bareng-bareng dulu. Saya tidak pernah memaksakan kehendak. Harus diterima 100%. Saya senang orang-orang yang kritis. Tidak hanya orang yang taslim tanpa bertanya, tanpa mengkajinya. Itu. Jadi jangan merasa wah membingungkan kayak Pak Ustadz Yahya itu aneh-aneh loh, ya belum pernah mendengar ya. Pentingnya kita untuk mengupgrade memori pemikiran kita itu kan ya di sini inilah. Inilah channel untuk kita ngaji bersama, meningkatkan frekuensi pemahaman kita berdasarkan referensi ada. Nggih, begitu nggih. Pak Channel Ngaji Vision, perjuangan kalau tidak melibatkan orang kaya sangat sulit ya. Sahabat utama Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggih lurus Pak Channel Ngaji Vision memang. Semua butuh dana memang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nggih. Bener itu, jenengan leres niku memang. Jadi ya kayak begini misalkan nggih, jenengan mengikuti kajian kita melalui studio kita yang sangat sederhana ini ya sudah akan tambah-tambah fasilitas pendukungnya. Ya semakan ya dari uang. Jadi guru saya, guru spiritual Majdup saya itu seorang yang pandai mencari uang. Karena apa? Beliau masih ingin bermanfaat untuk sesama selamanya dan akan menjadi bekal dalam hidup di akhiratnya gitu. Loh kalau misalkan ngikuti ajarannya Habib Alawi sufi-sufi ya biarkan umat Islam itu melarat. Masuk surga dengan kondisi melarat nggak apa-apa, hisabnya hisab bayasiro katanya. Oh bukan begitu, itu pemahaman yang keliru. Didoktrin supaya melarat kabeh, oh gak bisa maju, Islam ini terpuruk, diserang Cina langsung hancur, lebur. Santri kritis, coba baca kitab Pak. Kitab sudah kami bacakan. Tidak semua orang yang bisa membaca kitab lancar itu bisa memahami isinya. Kadang ada orang yang membaca kitabnya itu ala kadarnya, tapi tahu maksud terjemahan dan inti sarinya. Ada yang begitu. Jadi jangan hanya mengandalkan saya pernah dibantah. Oh saya sudah lulus Alfiyah, saya sudah lulus I'anah. Kamu masih sekedar pembaca yang setia, bukan pemaham yang berguna. Silakan meningkat ke tingkat ke atasnya.
carilah ulama yang tidak suka adu domba ulama lah. Inilah yang namanya apa, tanpa nama ini cara gampange orang yang kuper. Jadi orang yang antik ya, orang yang unik ya. Jadi tetap berpegang teguh pada, berarti Bapak gak paham ajaran sufi. Ya, santri kritis nih. Sufi itu berasal dari ajaran ihsan. Ubudillaha ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yarok. Intinya itu di situ. Lalu dikembangkan menjadi sufi-sufi ala sufi Sunni, sufi Syi'i, sufi Mutazili, sufi Khawariji dan seterusnya. Menggabungkan antar ajaran non-Islam masuk ke dalam Islam filsafati. Itu namanya sufi. Nggih. Bu Aroskia Sia Putri. Nggih. Kembali ke tulisan panjenengan siang tadi. Membaca sambil tetap nggih terus nulis tanpa nama. Oh, sampean bagian dari PWI ya. Masalah PWI atau tidaknya itu tidak saya ingkari dan tidak saya akui. Karena semua itu bagian daripada PWI semua, seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal misi dan visi membela bangsanya, meluruskan ajaran agamanya. Kalau agama Islam sudah dirusak oleh orang-orang yang merusak ajaran Islam, masa jenengan nggak ikut meluruskannya? Ya berarti yang meluruskan ajaran Islam dari pembeloan itulah namanya PWI, gitu loh. Lah, PWI itu bisa secara formal masuk dalam kepengurusan, bisa juga tidak dalam pengurusan. Tidak harus jadi pengurus, gitu loh. Semua orang bisa menjadi. Jenengan PWI juga bisa. Kalau jenengan tanya saya sebagai PWI lah, saya juga sebagai PWI pusat, wilayah dan daerah. Itu saya. Ya mohon maaf. Tapi saya bukan satu-satunya di situ. Karena keumatan itu keseluruhan. Keseluruhan, tidak ada bedanya. Pak Nurhadi, apakah ada hubungan antara Arab Hadramaut dan Cina pada tahun pecahnya pemberontakan G30 SPKI di Indonesia, Pak Yai? Ada. Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, tokoh utama Partai Komunis Indonesia, atau terkenal dengan nama, dapat gelar dari Bung Karno, Dipo Nusantara, meniru Diponegoro. Dipo atau DN Aidid itu pada bulan Agustus tanggal 8 1965, ya 1,5 bulan lebih sedikit lah sebelum pecahnya G30 SPKI itu, berkunjung ke China, menemui ketua partai penguasa komunis China. Siapa? Mao Zedong. Di sana ada deal-deal, ada komunikasi, bahkan direkam. Ada deal-deal. Jadi antara Hadromi dengan Tiongkok ini ada kerjasama. Sehingga pada waktu itu bagaimana nanti kalau Pak Karno meninggal dunia, siapa yang akan menggantikannya, itu sudah direncanakan dari sana. Lah ini manuskrip atau lembaran-lembaran negara Tiongkok itu disembunyikan baru tahun 2007 ya, itu dibuka ke publik, sebagian, tidak semuanya, masih di sharing, di vertel dulu, dipelajari, diteliti oleh perguruan tinggi. Tapi tahun 2013 ditutup lagi gara-gara sensitif. Karena korban warga Tionghoa yang ada di Indonesia itu juga cukup banyak pada masa-masa itu, gitu loh. Oleh sebab itu ini ditutup saja, sudah. Jadi ini masih menjadi teka-teki dan misteri. Tapi intinya kita bisa melihat videonya Habib Ahmad Aidid bertemu dengan Mao Zedong, disambut gegap gempita dan luar biasa. Sebenarnya di Tanjung Priok itu sudah dekatnya Lanut Halim Perdana Kusuma ya, kalau sekarang ya, itu sudah ada persiapan senjata organik ya, brand dan lain sebagainya. Lah ini saya nggak akan mengungkap ini lebih luas lagi karena ini bagian daripada masa kelam kita, nanti membuka luka lama lah. Pokoknya ada hubungannya, Pak Nurhadi. Jadi antara Habib Alawi yang ingin menguasai negeri kita melalui Partai Komunis Indonesia itu juga minta dukungan secara politik ke China pada waktu itu. Sehingga apakah Mao Zedong menyetujui keinginan dari Aidid ini? Ya wallah alam, karena datanya ditutup. Itu rahasia negara.
Khawatir kalau terbuka kita tahu semua, akhirnya kita akan membenci China. Nah, akhirnya kan bahaya itu. Bahaya. Oleh sebab itu ditutup saja supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau memang Mao Zedong yang wafat tahun 1976 ya. 76-an wafatnya. Umurnya 80-an tahun ya, Mao Zedong itu, tokoh komunis, Partai Komunis Cina itu. Nggih, ada hubungannya, ada hubungannya. Nggih. Nggih, nanti kita bahas lagi nggih. Pak C, mohon maaf Pak Kiai, kalau di alam barzah, rohnya orang kafir dan orang yang durhaka kepada Allah pergi ke gunung, emangnya sudah ditanya sama malaikat pada siksa kubur itu pasti? Pak C, menurut aliran keyakinan kejawen, kapitayan, keharingan, alam kubur setelah kematian itu tidak ada siksaan. Jadi siksa kubur itu tidak ada. Karena apa? Siksa itu cukup di akhirat saja. Lah akhirat itu di mana? Setelah kematian dibangkitkan di bumi kita. Dimensi kita. Menunggu di barzahnya itu bisa dikatakan antara alam kubur dengan alam barzah itu serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Barzah itu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah kubur itu kuburan. Lah bagi orang yang punya kuburan, yang nggak punya kuburan di ngaben, dikremasi, nggak punya kuburan. Pendiri kerajaan Majapahit pertama Arya Wijaya, Raden Wijaya itu ya nggak punya kuburan. Ya dibakar. Tokoh-tokoh pahlawan Eropa itu ya begitu dibakar. Dibakar berarti kalau ada ajaran umat manusia membakar mayat orang yang sudah meninggal dunia itu bukan ajarannya Nabi Adam. Karena Nabi Adam melalui Qabil yang mendapat ilham dari seekor burung gagak itu caranya bagaimana orang yang sudah mati itu disembunyikan, dikuburkan garuk-garuk, akhirnya ditiru, akhirnya menguburkan manusia. Gitu loh. Jadi, sebentar hilang. Pak C. Jadi orang kafir, rohnya orang kafir kalau seperti kemarin yang kami sampaikan itu kan ya rohnya orang kafir yang ada di sekitar Jazirah Arab sana, yaitu dikumpulkan di sumur Barhut yang ada di Hadramaut itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah terus mosok manusia tak dunia nongkon kabeh ya ora. Ya India punya tempat sendiri, Indonesia punya tempat sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Orang-orang yang suka mendaki gunung itu kadang-kadang menemukan satu dimensi alam tertentu ketika ada kabut. Nah, itu langsung berubah alamnya. Langsung masuk ke dimensi keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Yang melihat alam-alam kematian itu. Tidak hanya di gunung-gunung yang tinggi saja, begitu juga di lautan, di pantai, di rawa-rawa, di mana saja. Di gua-gua, di jurang-jurang yang ada. Wallahu alam, intinya tidak berada persis di tempat itu. Karena kalau kita sudah memasuki alam barzah, yang pembukaannya itu adalah alam kubur, kita itu sudah beda situasi dan kondisi zaman makannya, beda waktunya, beda tempatnya. Nanti kita bahas lagi lah Pak Jeng. Jadi kalau siksa kubur disiksa sampai itu bahasan sesuai dengan paham sufi itu enggak begitu itu maksudnya. Bagi orang misalkan seorang dukun perewangan, ketika dimakamkan itu makamnya terbakar misalkan, ada begeduk-begeduk dari kuburannya, itu khodamnya, korennya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia secara wajar, ya maka selain berkunjung ke rumah di tempat dia meninggal dunia, sampai wirawiri ke tempat jasad dikuburkannya, itu dikasih waktu beberapa hari saja, tidak selamanya. Selamanya itu jika ada kunjungan, ya ziarahnya diizini oleh Allah Ta'ala. Itu bisa juga, bisa juga Pak Jai. Jadi orang yang durhaka pergi ke gunung emangnya sudah ditanya, ya masalah man robbuka, waman nabiyuka, wama kitabuka, wama kiblatuka, wama tikotuka dan lain sebagainya, itu adalah persamaan kiasan dari alastu birabbikum qalu bala syahidna itu sebelum manusia dilahirkan. Sebelum manusia dilahirkan. Jadi tidak semua orang
ketika masuk ke dalam alam barzah ada pin passwordnya itu man itu pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa Tuhanmu? Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya nggak dikeprok itu ya berarti kan nggak disiksa. Malah kalau menurut cerita-cerita Ba'alawi di alam kubur itu seperti rumah. Ada semangkanya ya kan. Ada baksonya kalau sekarang, ada satenya. Itu begitu, nggak begitu, nggak begitu. Dimensinya berbeda. Dimensinya berbeda. Flash disk ini berisi sak dunia isa juga. Sama seperti itu. Jadi kenapa orang-orang yang senang naik gunung itu diulang-ulang terus ya? Gara-gara apa ya? Ya karena membaca ayat-ayat Allah yang tercipta. Beda dengan kita-kita yang nggak senang naik gunung. Wong kok munggah gunung apa? Ini kadang-kadang kita nggak boleh main itu gitu loh. Karena orang itu memiliki komunitas sendiri-sendiri. Ya sarul mar'u ma'aman ahabah. Itu ya begitu. Isinya ya senengane karo koncone sing seneng munggah gunung. Ayo kapan munggah gunung mana? Sabtu Ahad ya. Begitu. Sing seneng volley ya volley, sing seneng biliar ya biliar. Sing elit-elit seneng apa iki? Sing nang lapangan golep. Nah, itu termasuk swarga sing iliyin itu namanya. Itu golep. Nggih, Pak Satrio ini yang batil ajaran Habib Qurfat pasti hancur, yang hak ajaran Rasulullah SAW pasti menang. Siap. Pak Ahmad Ghufrani. Pribumi harus belajar menjajah agar bisa menguasai kehidupan. Nggih. Manusiawi Pak Ahmad Ghufrani dimanapun itu sama. Orang ingin berkuasa sesuai dengan kemampuannya. Karena bagian daripada tuntutan perjuangan hidupnya. Orang tidak akan pernah merasa puas sebelum mendapatkan apa yang ia cita-citakannya. Ataupun walaupun begitu tetap hatta zurtumul maqabirnya itu masih ada terus menerus sampai mati. Sampai mati. Kalau bisa saya menguasai dunia. Tidak harus menguasai dunia bagian rumah saya. Enggak, tapi dunia semuanya. Sampai seperti itu. Nggak cukup makan satu piring saja, tapi makan yang sak dunia tak pek kabeh, tak kuasai kabeh. Itulah manusia. Hatta zurtumul maqabir. Takatsur, tafakhur, dan takabur. Itu sifat manusia. Oleh sebab itu kadang-kadang di dalam diri manusia ini ada unsur atau genetika hewani. DNA hewan. Nafsu hewani. Bahimiyah namanya, bukan bahimah. Nek bahimah itu jamaknya bahaim, nek bahimiyah jamaknya itu bahayim. Jadi dalam diri kita ini ada sifat kehewanan. Coba jenengan bayangkan peristiwa di Tangerang, Banten yang tertangkap kemarin itu. Ada 3 pemuda ya memperkosa satu perempuan, lalu dibunuhnya, digeledakan begitu. Manusia apa enggak itu? Enggak ada. Manusia itu enggak punya karakter, itu hewan itu. Dia akan terlahir di akhiratnya, di alam yang rendah, serendah-rendahnya, hewani di alamnya. Jadi manusia itu akan terlahir menjadi bukan ahsani takwim, tapi asfala safilin. Gara-gara perbuatannya. Misalkan ya seperti itu ya, misalkan kasus bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Berani kepada kedua orang tua. Terus dia mati, diampuni, masuk surga. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Dia akan menjalani hukum sunatullah ta'ala. Yakni apa? Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia kalau jadi orang tua, anaknya akan ganti berbakti kepadanya. Bales. Karma kalau bahasa selain Arabnya itu. Nih, Pak Puger Pujianto, gue pengen bikin marga baru Al Puger artis ganteng ya, nggih monggo Pak Puger Pujianto nih ya, nggih monggo enggak apa-apa, nggih bikin. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, Jatim sering dihujat karena ada pesilat yang buat kerusuhan, son horeg, geng motor, pemuja gus-gusan, Habib-Habiban, diajak sebagai provinsi SDM rendah. Ya kalau untuk kritik ya nggak apa-apa ya, bener memang faktanya ya begitu. Pak Pamungkas Pramana ya nggak salah apa yang jenengan tuliskan ini. Jadi Jatim itu ya ada aneh-aneh kayak gitu, tapi tidak semua itu hanya sebagian kecil saja. Masalah son horeg itu ya pilih akhaful dorurain, mana darurat ya
mandorot yang lebih ringan dipilih aja. Mana antara son horeg dengan horegnya nasabah alawi lebih mandorot mana? Kalau lebih mandorot nasabah alawi, ya nasabah alawi itu bakas saja gitu loh. Walau saya dibahas masalah son horeg ya. Son horeg bisa berubah jadi son halal. Bisa son nggak horeg, son karnaval ya. Tapi kalau horeg Ba'alawi ini kan sulit dirubah gitu. Kecuali harus dibahas oleh ulama dengan jalur ilmiah. Bahsul masail begitu nggih. Jadi ada silat-silat juga yang tukaran antar perguruan. Jadi anak-anak muda itu loh Pak Pamungkas Pramana. Sudah kami pesan tolong perguruan-perguruan silat itu pengurus ketua-ketuanya, pemimpinnya itu harus bisa mengendalikan bawahannya. Nggih. Son horeg, terus pemuja gus-gusan lah, kadang-kadang gus-gus itu berlomba-lomba untuk disembah-sembah pengikutnya. Terus karakteristiknya itu bukan memandang santri jamaah dengan ainur rahmah, tapi dengan ainun nikmah. Nah, ini coba ayo dikritik harus mau. Habib-habiban diajak sebagai provinsi SDM rendah ya tidak semuanya lah. Ya, tidak semuanya. SDM yang tinggi juga ada, SDM yang rendah juga ada. Semuanya sama. Cuma karena Jatim itu kan ya banyak penduduknya sama Jawa Tengah itu. Cici Garo, assalamualaikum ya Nur ya, selalu dilindungi Allah. Matur suwun, Pak Garo, amin. Waalaikumsalam. Kabrot, assalamualaikum ya Nur, waalaikumsalam. Cengkareng hadir, sumber dananya dari mana? Ya kemungkinan kan di sekitar makam Mbah Sunan Muria itu kan ya ada hotel-hotel nih, Graha Muria, ada ya pemasukan dari makam sewa orang yang jualan di sana itu kan ya banyak Pak Cici Garo. Pak Kabrot. Dan pemasukan yayasan itu ya cukup banyak selain dari kotak amal. Ya pengelolaan yang ada di sana semualah ya. Kalau 500 juta ya iman-iman dah. 500 juta hanya menghasilkan ini. Nama ini untuk apa? Mubadir saja. Mubadir saja. Ya mumpung ini ketua yayasannya Pak Abdul Manaf ini masih hidup, ayo diperbaikilah. Mumpung masih ada usia. Okay. Ayo diperbaiki Pak Yai Abdul Manaf. Dr. Andus Haji Abdul Manaf. Saya sudah punya video jenengan itu. Nggih. Nggih Kang Brot. Ambisi menguasai Wali Songo atau Sunan Muria dan lain ini perlu diusut. Nggih, sudah diproses. Jadi tidak hanya yang tidak berani itu makan Syekh Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus. Karena di sekitar Mbah Sunan Kudus itu banyak orang-orang alim alama, ya, ada Al-Qudsiyah, ada keturunannya Mbah Asnawi, Mbah Hambali, Mbah Sya'roni. Jadi ya mereka berpikir dua kali untuk masuk mengintervensi sana. Semoga saja tidak berani. Pak Masrab berarti Pak Alawi sudah berhasil membalikkan bangsa Indonesia. Siap-siap kita seperti negara Palestina. Kalau tidak dilawan, diluruskan sejak sekarang Pak Masrab tetap akan terbukti nanti. Tinggal jenengan diusir dari negeri jenengan sendiri. Pak Ali Musin ikut nyimak nggih. Pak Sedop nggih tes masuk kandang singa ganas kelaparan bagi Habib Kurofat yang masih maksa mengaku keturunan Rasulullah nggih. Gak akan berani. Gak akan berani nggih. Pak Bakhir. Assalamualaikum. Nuwun izin derek Mas monggo. Pak Ibu Arifah Syarifah. Tidak terima leluhur kami diba'alawikan. Nisanya dicuri dan diganti dengan apa yang gak jelas. Mereka keterlaluannya udah gak bisa ditolerir lagi. Naudzubillah. Gusti Allah mboten sari nggih. Inilah yang menjadi modal Bu Arifah Syarifah. Wahai yang terlibat dalam pemalsuan sejarah. Wahai yang terlibat dalam pencurian batu-batu nisan makam, merubah-rubah silsilah nasabiyah yang ada di Nusantara ini, taubatlah. Taubatlah, mumpung malaikat Israel belum mencabut nyawa kalian. Kalau sudah masuk alam barzah, maka naudzubillah akan tidak bisa lagi kembali memperbaiki, pulang kembali ke dunia ini. Nyawanya tidak mutmainnah. Akan melayang-layang ma bainas sama fil hawa, ma bainas sama wal ard. Bahaya. Enggak ada pasar. Bu Maulina Tafiani, bagaimana polemik tentang transmigrasi yang ditolak oleh warga Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua? Apakah mereka rasis dan fasis? Ya, ini termasuk politik apa enggak ya? Kalau enggak politik, saya jawab tadi kan sudah saya jawab di awal. Ada cuplikan pendek bahwa orang-orang Jawa ini bukan menjajah, karena
Di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45, semua tanah, darat ya, air dan udara semua dikuasai oleh negara. Cuma negara kan masih belum seimbang, adil dan bijaksana dalam memakmurkan asli penduduk pribuminya. Misalkan kalau di Kalimantan misalkan ya ayo warga Dayak itu kasih kesempatan sekaligus kekuasaan bisa memiliki tanah, kasih sertifikat. Di satu sisi orang-orang Dayak sulit untuk memiliki sertifikat, tiba-tiba ada pendatang yang langsung memiliki sertifikat. Ini kan kesenjangan sosial. Jadi saya ini berada di tengah. Lah, kawan-kawan Dayak, kawan-kawan Papua, baik yang di Merauke atau di mana-mana, ya jangan menutup diri, kecuali yang mengekspansi sampai itu dari luar negeri. Ya, misalkan Mbak Alawi, ya itu jenengan tolak nggak apa-apa. Kalau yang datang dari Jawa, dari Sumatera, Padang, Melayu, itu kan orang-orang kita sama. Pribumi Nusantara sama saja. Orang Dayak bisa hidup di Surabaya, orang Surabaya bisa hidup di Dayak, orang Madura bisa hidup di Kalimantan, orang Kalimantan bisa hidup di Madura. Sama-sama. Ayo persaingan. Karena apa? Biasanya yang bisa memajukan satu daerah itu orang luar daerah. Biasanya seperti itu. Jakarta itu rata-rata pendatang semua. Rata-rata. Orang asli Betawi itu banyak yang menjual tanahnya. Akhirnya hilang, kejual semua. Akhirnya malah ngontrak, minggir ke daerah ya Bekasi, Kerawang, ya Depok, ya Tangerang, Bogor gitu. Yang asli sana malah dimiliki oleh pendatang semua. Ini bagaimana gitu loh. Kalau bisa ya tetap seimbang lah. Oleh sebab itu hati-hati, okay? Kita ini bersaudara, jangan mau diadu domba. Jadi sama-sama. Kadang-kadang kawan-kawan kita ini kan juga tidak mampu membaca peluang. Misalkan tanah kok kosong gitu, sama seperti orang Jepang melihat Indonesia itu melimpah ruah. Wah, apa SDA yang nggak ada di Indonesia? Tapi kita ini malah tidur saja, males gitu. Males mengelola tanah yang nganggur. Wah, enggak, Kalimantan itu nggak nganggur, itulah menurutmu. Kedatangan orang Jawa, nanti dikasih peraturan transmigrasi itu 50% warga setempat, 50% warga dari luar Kalimantan. Begitu. Sulawesi juga begitu, Papua juga begitu. Karena kita ini sama gitu loh. Ayo bersaing. Kalau takut bersaing ya kapan majunya? Kalau masalah mayoritas penduduk nanti dikuasai oleh pendatang semua, ya tidak sebegitunya lah. Tetap para pendatang itu bisa menghargai warga asli sana. Yakni di mana langit bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sama seperti para perantau dari Padang ya, Sumatera Barat itu di mana-mana kan ada warung Padang. Warung Padangnya rukun-rukun kabeh itu sampai ke Merauke, sampai ke Jayapura, sampai ke Manokwari, ya semuanya. Di luar negeri itu juga ada warung Padang. Warung Padang itu luar biasa Padangnya. Kemana-mana. Tapi tidak pernah kan gesekan-gegeran dengan warga setempat. Orang Jawa juga begitu. Oleh sebab itu saya nasihati tretan di ring Madura. Nang Kalimantan ya cuma yang menangan dewi gitu loh. Jadi saya di tengah saja. Saya di tengah. Jadi warga Madura yang merantau di mana-mana lah, tidak hanya di Kalimantan saja, tapi ya di Jawa selain dari Pulau Madura. Ayo hargai penduduk setempat. Lokal setempat itu hargai gitu loh. Gitu. Jadi ngalah itu, jangan menang-menangan sendiri. Nggih, begitu nggih, Bu Amlamulina. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat di atas segala jabatannya masalah Habib semua sekarang kenapa tidak ada yang respon, malah yang remeh-remeh cepat direspon Pak Yenur nggih. Ini namanya apa ya? Kemungkinan ada unsur ketakutan nggih. Pak Toko Suryo, Pak Batiar Rifai. Tapi harusnya orang lokal Dayak yang diberi lahan Kiai. Makanya ketimbangan sosial di masalah transmigrasi nggih leres. Nggih, saya setuju. Orang-orang Dayak dikasih lahan 2 hektar setiap keluarga, setiap kakak. Gitu, sama-sama nggih leres. Nggih. Pak Batiar Rifai, Pak Batiar Rifai. Nggih. Harusnya begitu. Nanti terjadi kecemburuan sosial. Gitu. Lah, kawan-kawan yang Dayak juga tetap harus maju gitu loh. Ya, jangan sampai yang didahulukan itu irinya. Ya, ini peran dari pejabat setempat nggih, Pak Cemat tadi. Pak Batiar Rifai nggih, leres. Nggih, saya setuju. Warga lokal misalkan warga Merauke asli, warga Sasak, Dayak, misalkan warga mana suku-suku yang ada
tidak hanya diambil, dikeruk kekayaan alamnya saja, tapi makmurkan dengan cara sumber daya manusianya, dilatih pelatihan-pelatihan, tidak hanya dikasih umpan makanan saja, tapi sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan. Sama-sama, nggih, leres Pak Badrifai, nggih siap. Pak Rifangga, para Habib sudah milih tempat duduknya di neraka. Nggih, Pak Rifangga ini termasuk keras nih. Nggih. Berikutnya, Pak Fendi Kurniawan. Ini sepertinya kejahatan terstruktur dan sistematis. Bukan hanya isu penjajahan agama, tapi juga berkaitan dengan pencaplokan suatu bangsa. Pak Alawi harus disikat sampai ke akar-akarnya, disikat, dibersihkan. Dengan disikat langsung disikat itu kan bahasa multi makna ya. Sama seperti berita yang ditulis ya oleh wartawan, kadang-kadang disampaikan oleh wartawan juga itu kadang-kadang kan nggak sesuai dengan fakta. Tom Lembong dijebloskan ke dalam penjara. Ini nggak dijebloskan, ya rai, dituntun apik-apik, dimasukkan dengan sopan. Enggak ya. Terus maksudnya ada berita apa ini? Koruptor itu diseret ke meja hijau, ya enggak disueret, wah dueret-teret ya enggak ya. Ya didampingi baik-baik. Cuma saya usul Pak Polisi, kalau ada pelaku kriminal itu kalau pas konferensi pers itu jangan ditutup wajahnya, buka apa adanya, termasuk kiai, ulama, habib, cabul itu jangan ditutup wajahnya, biar apa adanya. Ini usul saya. Wah, hak asasi enggak usah asasian. Yang bilang saya pelaku kriminal kalau pas konferensi pers itu jangan ditutup, jangan ini maskeri, jangan buka. Malu, kok masih punya rasa malu? Mau membunuh orang tanpa malu kok. Mau konferensi pers kok ya malu. Harus dipermalukan. Harus dipermalukan di muka umum, ini masih di dunia, apalagi nanti di akhiratnya, begitu. Nggih. Tanpa nama yang tukang adu domba, Habib Rizik, Habib Bahar, Semika Imam Dudin, Abbas Buntu Jai. Bukan adu domba, tergantung penerimaan kita. Adu domba itu domba yang diadu. Kan begitu. Domba itu kan bagian daripada jenis hewan ya. Kalau mau, ya, kita kan manusia ya, nggak bisa diadu ya seperti domba. Jadi beda nggih. Pak Ahmad Mujayadi, Tuban hadir semua ya Nur nggih. Pak Macan Loreng Jember yang dulu mondok di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Oh nggih, Pak Macan Loreng Jember ini dulu mondoknya di Al-Falah Ploso 2. Kalau Ploso 2 itu Gawagis. Kalau yang Ploso itu nggih. Alhamdulillah Pak Macan Loreng ternyata alumni PP Salafiyah Pasuruan, As-Sunniyah Kencong. Oh, Kencong Jember. Kencong itu ada 2. Kencong Kediri, Rodotul Tolibin, dekatnya Pare, dan Kencong, Kecamatan Kencong Jember. Dan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Banyuwangi. Anehnya semua, jenengan termasuk lulusan ponpes yang hebat semua nggih, Pak Macan Loreng. Subhanallah, Macan Loreng nggih. Ya karena nggak terasa sudah 1,5 jam kita bercengkrama membahas tema sejarah Sunan Muria, tapi ternyata waktunya tidak mengizinkan kita nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Kolo Jengging, Pak Sukriyadi, Ting It, dan bayangkan berapa dana untuk membawa Mbak Alawi kan Sunan Ampel nggih, banyak Pak Ting It nggih. Iman-iman bahandani orang Jogja nderek ngaos nggih, tiyang Jogja monggo ngaos sami-sami wonten ing mriki sami-sami ngaji nggih. Kesimpulan pertemuan kita malam hari ini adalah 500 juta selama hampir 5 tahun berjalan untuk mencari sejarah Sunan Muria. Menurut saya adalah uang yang sia-sia. Hanya menghasilkan buku seperti ini saja. Percuma. 500 juta itu bukan dana yang sedikit loh ya. Tapi dana yang cukup luar biasa, bisa untuk membangun masjid dan musola yang manfaatnya selamanya. Hanya untuk mengundang sejarawan-sejarawan yang ya sebenarnya ada yang benar juga, tapi banyak yang salah. Yang ini lumayan leres, yang ini mulai karena ada pengaruh dari ya Sohibul Pekalongan. Pembina
Pembina, mohon maaf nggih. Karena sesuai dengan tulisannya loh ya, saya ini. Pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia PPMA se-Jawa. Jenengan tahu sendiri namanya. Nggih. Gara-gara ini loh. Akhirnya ketua yayasan Pak Yai Haji Abdullah juga terlena. Sehingga mau mengeluarkan dana 500 juta. Ada videonya, ada audionya, dan ada datanya. Sudah kami sertakan yang datanya ke panjenengan semua. Pak Badar Rifai orang Dayak juga bisa mengelola lahan Pak Kiai. Pemerintah harus adil, nggih, siap Pak Badar, kami dukung. Nggih, adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Bak Sengat Kaju Bata harus sama-sama. Nggih. Demikian pertemuan kita, dapat kita lanjut pada pertemuan yang berbeda. Semoga kita semua berbahagia, mendapatkan ilmu yang membawa maslahah dan manfaat bagi kita semua dan barokah terhadap keluarga kita. Salam hormat untuk guru-guru dan semuanya, khususnya yang telah memberikan arahan tentang majdzub ya, yang saya bahas tadi di awal mukadimah ngaji kita. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil istri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu.
Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang, dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.